خير رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Al-Mukarramun para Ustaz dan Guru para Imam yang sekeluarga sekalian muslimin dan yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama kembali dengan suasana afiat baik jasmani dan rohani. Kita bersyukur pada Allah karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menambahkan investment kita atau pelaporan kita melalui Majlis Taklim di hari yang mulia di Sayyidul Ayam sebelum kita menunaikan fardu salat Jumat. Tuan-tuan dan sekalian, kita sampai dengan saat ini masih mendengar, memandang dan melihat beberapa spekulasi yang berlaku kepada perkara proyek berat saat hilangnya MJ 370. Maka dari itu hari ini kita coba memandang dari sudut yang jelas daripada Quran dan Sunnah. Dan hari ini saya mengajak kepada tuan-tuan sekalian untuk melihat sebuah buku kecil ya, namanya 40 Hadis Peristiwa Akhir Zaman ya. Dan ini juga inklusif terkait peristiwa berlaku di akhir zaman, berbagai macam kita lihat peristiwa yang luar biasa berlaku. Baik, supaya kita juga tidak terlalu jauh daripada rel-rel akidah, saya kembali pada Quran dan Sunnah. Nabi sendiri sudah mengingatkan kepada kita, yang masih lebih kurang aku tinggalkan pada kalian dua perkara, mana kalian tidak akan pernah buat sesat, tidak akan pernah sesat selama-lamanya selagi kembali kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran wa Sunnah Qur'an Hadis. Yang di depan saya ini sebuah kitab kecil hadis ya, yang kita diketik ahli yang sahih. Kalau sempat kita bicarakan dua hadis ini. Yang pertama hadis yang tajuknya 5 maksiat yang disegerakan balasannya apabila kita melakukan salah satu di antara 5, apalagi kelima-limanya, maka bala akan segera diturunkan. An Abdillah bin Umar qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syar muhajirin khamsun idza tumitum bihinna wa a'udzubillah an tudrikuhunna lam tad'al fahishatu bi qawmin qad hatta yu'linu biha ila masyafihi ta'un wal awja' allati lam takun mutat bi aslafi alladhi qada wa lam yanqusul mikyala wal mizan ila qidu bisinin wa syiddatil munati wal juri sultan alaihim wa lam yanawu zakat al-amwalihim ila wali'ul haqqatra ila samai wa al-bahaim lam yumtaw wa lam yanqutu adallahi wa'ada rasulih ila sallallahu alaihim aduwan min ghairihim wa qadu wa dama fi aidihim wa man lam tahkum a'immatum bi kitabillah tahyaru bima anzalallahu ila ja'alallahu ba'sam ba'in rawahu Ibnu Majah. Ini saya baca lengkap hadisnya ini dan tuan-tuan boleh rujuk sendiri ya, bukunya kecil, gambarnya tsunami Aceh ini. Jadi tuan-tuan boleh lihat. Jadi artinya lebih kurang daripada Abu Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menghadap kepada kami pada suatu hari dan beliau bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah melakukannya atau mengerjakannya maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung kepada Allah SWT semua kalian tidak menemui masa itu. Ini doa Nabi, dan alhamdulillah kaum muhajirin tidak menemui. Kita pula sekarang yang menemui perkaranya. Apa 5 perkaranya? Pertama, tiada terzahir atau ternampak perzinahan pada suatu kaum
apabila perzinahan sudah dilakukan secara terang-terang. Dan ini juga sudah melibatkan bahkan anak-anak muda-mudi kita. Ya Allah sendiri awal menyebutkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ini malah zina yang dilakukan. Untuk peristiwa yang sangat memalukan dan berlaku, maka penyakit-penyakit seperti taun, dan berbagai macam penyakit yang berlaku dari zaman hanya karena masyarakatnya sudah terlalu berani melakukan perzinahan secara terbuka. Artinya dia tidak segan silu lagi. Apabila seorang gadis sudah lebih dahulu dan sebagainya, mereka sudah tidak ada segan silu lagi dan sebagainya. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan kecuali mereka akan dibalakkan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Jadi tuan-tuan, kalau orang-orang kampung, orang desa sudah berani melakukan penipuan dengan mengurangi timbangan, mengurangi sukatan, ini suatu perkara yang luar biasa, dan tentu mereka tidak akan bisa melakukan ini tanpa ada contoh. Tentunya contohnya adalah pemimpin-pemimpin atau atasan mereka yang telah melakukan koruptor, penipuan dan kebohongan, kezaliman, maka mereka juga akan mengikuti sama. Dan ini akhirnya kemarau agak panjang, dan kita baru-baru merasakan ini. Jarang-jarang berlaku di negeri kita hujan, jarang begini, paling 2 minggu, seminggu sudah, tapi ini agak panjang sampai jalan satuan air dan sebagainya. Ini karena telah pemimpin-pemimpin melakukan kezaliman sehingga diikuti oleh rakyat-rakyat jelata. Ya, sepatutnya mereka tidak melakukan demikian ini, tapi sudah ada contoh yang melakukan. Ya tidak banyak kalau kita tengok daripada teori ini. Kalau Tuhan pergi ke pasar untuk cari ikan, pertama kali yang Tuhan ingin lihat, tengok kepalanya dulu. Kalau misalnya kepala itu masih merah, masih bagus, automatically badan sama ekornya itu masih bagus, masih segar. Dan kalau ada busuk, kan busuk. Juga teori kita dalam menangkap ular atau membunuh ular, bunuh atau hancurkan kepalanya dulu, dari semuanya kan bisa mati. Kalau jadi potong perutnya atau ekornya, ya masih hidup. Itulah saudara sekalian, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat harta, zakat benar kecuali ditahan untuk mereka air hujan daripada langit. Jikalau tiada ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, dan saya mereka sudah tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain masih adanya 4 golongan ini yang masih berdoa, maka Allah sayangkan. Mereka itu siapa? Pertama, orang-orang tua, orang tua bangka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak kecil, budak yang masih umur 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, mereka merengek, menangis, kepanasan. Yang ketiga, adanya binatang-binatang yang melata, mereka juga hidup di kehausan dan tempat rumput-rumput yang juga kepanasan dan minta hujan pada Allah SWT. Karena mereka berdoa kepada Allah dan layak untuk mendapatkan kehidupan, ya mereka minta maka turun hujan. Kalau enggak bisa lagi turun hujan.
salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi milik Allah rabbil alamin, rabbil alamin. Tapi apa nyatanya, realisasinya? Kadang-kadang kita menganggap orang Islam lebih kafir dari orang kafir, lebih Yahudi dari Yahudi, lebih Hindu daripada Hindu. Subhanallah, luar biasa teman sekalian. Dia tidak menepati janji, hanya ngomong saja, hanya mulut dia saja, hanya kamuflas, lipstik dan kosmetik. Sudah kadang-kadang kita baru-baru sudah diberi teguran oleh Allah SWT, dan kemarau agak panjang, hujan dan jarang, ada catuan air, dia ini lagi, dan hilangnya kapal terbang MH370. Ini kan peringatan-peringatan. Tapi nyata masih ramai lagi orang-orang Islam yang masih relax, enjoy dan santai. Sampai dipanggil azan pun tidak pergi masjid, pergi surau. Katakanlah dia tidak sempat pergi masjid dan surau, mesti di rumah-rumahnya atau di pejabatnya, setidaknya di mana tempat dia bekerja. Kalau di ladang ya di ladangnya, atau di sawahnya, di kebunnya, di laut atau di bangunan. Boleh saja sholat di mana saja kok, dalam kondisi apapun juga boleh. Bahkan dikatakan dalam syariat, seandainya tidak mampu berdiri boleh duduk, tak mampu duduk boleh baring, tak boleh baring boleh isyarat. Luar biasa. Tak boleh isyarat dengan mata, dengan hati. Tak boleh hati baru mati namanya. Sudah perlu disolati orang ini. Dan dikatakan mati masih makan roti canai, jangan mati masih duduk di restoran, tapi dah budek, picek, gablek, dah buta, tuli dan bisu Tuhan sekalian terhadap panggilan Allah SWT. Ini namanya ingkar janji. Bila ingkar janji, maka orang kafir mudah menceroboh, mengambil hak-hak orang Islam. Baik, itu yang keempat. Dan yang kelima atau yang terakhir, dan apabila pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, tidak mau menjadikannya sebagai pilihan, maka di sana Allah akan menjadikan peperangan demi peperangan di antara mereka. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Kita tengok para pemimpin yang layak dilantik oleh Allah jadi pemimpin sebagai pemimpin Islam. Sepatutnya kesempatan ini untuk mendaulatkan ajaran Islam di muka bumi ini, karena mereka diberi kesempatan. Tapi apa yang dilakukan? Kalau hukum Islam diinjak-injak, yang dikembangkan, yang dimajukan, malah hukum-hukum yang dibawa oleh penjajah, dibawa oleh orang kafir, didaulahkan dan sebagainya. Ini hadis tuan-tuan, yang kita punya hadis sahih, bukan sahabat dari Metro dan Oslo. Yang hadis sahih, Nabi yang menegakkan terhadap banyak pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak jadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan atau sebagai hukum, menuduh seorang Islam yang dituduh Islam, dan Islam mestinya bawa ke mahkamah syariat, bukan mahkamah sipil. Bukan itu caranya, itu pun sudah menghina pada hukum Islam. Jadi berlaku satu para yang luar biasa. Jadi atas dasar tajwid inilah bala diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sikap yang dilakukan. Jadi oleh itu saya mengajak para pemimpin kita pun pemimpin Tuhan sekalian, kita pemimpin para istri dan anak kita, bagaimana kita membawa mereka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini satu hadis. Hadis yang kedua saya baca, ini semua saya baca teman sekalian supaya lebih jelas dan kita tidak menjadi bingung di bawahnya, karena spekulasi-spekulasi yang tidak pernah tepat, setiap hari berubah, setiap petang berubah, setiap malam berubah, dan bingung di bawahnya. Karena yang dicari adalah masa, bukan mencari yang siapa yang membuat hilang itu siapa. Kembalilah kepada Allah SWT, rujuk kepada Allah SWT. Baik, saya bacakan satu lagi yang sudah sekalian ya. Tajuknya 15 maksiat yang menurunkan bala. 15 maksiat yang menurunkan bala. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza falat ummati khamsa asyrata khamsatan haladil bala." Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al-maghnamu dulan
daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku telah membuat 15 perkara, telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Apa 15 itu? Pertama, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu saja. Atau bahasa populernya, harta benda hanya dibagi kepada kroni-kroninya saja. Slogannya bagus sekali, rakyat dijauhkan tapi kroni yang dikayakan, dibagi-bagi. Pernah satu dilakukan oleh Ferrari macam waktu di jalan tua itu, dia di Sakar tuh, yang dilakukan jadi apa itu? Ini satu untuk engkau, satu untuk aku, dua untuk engkau, dua untuk aku, tiga untuk engkau, tiga untuk aku, untuk engkau, untuk aku. Ada kepala otak untuk engkau, kepala untuk aku. Bayangkan Tuhan sekalian, macam-macam benda milik aku, dananya dia dibagi untuk kroni-kroninya saja. Ini hadis tuan-tuan yang mendidakkan Rasulullah SAW. Kita baca terang-terang, jelas, gamblang, dan cekawelo-welo. Jangan main-main, jangan merasa tobat aja lah kepada Allah SWT. Jangan bingung. Ini pertama. Yang kedua, apabila mana dijadikan satu sumber keuntungan, kita jadikan wakil rakyat yang adun atau ahli parlimen, MP, dijadikan ketua hakim negara, ketua apri negara, peguam negara, pemimpin negara, atau yang apa-apalah. Pilih. Bila sudah jadi orang hebat, artinya untuk mengkayakan diri dan keluarganya saja, untuk sumber keuntungan, tak malu langsung. Ini bagaimana? Ini masalah tuan-tuan sekalian. Dulu tuan-tuan saya melihat sendiri, mungkin juga melihat adalah beberapa yang lalu, hanya wakil rakyat datang untuk meresmikan cili aja, tanaman cili. Ya Allah, datang dihamparkan permegani merah tuan-tuan sekalian, kanan kiri mentorasi murid-murid kita, juga bapalan pompa yang luar biasa. Bunyi pompa yang saya dengar blok itu yang saya dengar. Tuhan dengar lain terserah. Dan ini sama-sama ini tahu jam mereka, musra rakyat turunlah secara cara Nabi Sayyidina Umar turun tanpa protokol, atau kiri bahasa Jermannya belusukan, yang dilakukan Jokowi, belusukan, turun mencari mana yang jadi masalah. Itu baru mantap. Ini hanya dengan lapor dan gimana. Ini jangan jadikan sumber keuntungan. Yang ketiga, zakat dijadikan utang. Allah, pelajar-pelajar kita diinterview, diberi sumbangan 5 tahun atau 6 tahun, 3 tahun, diutangi. Pada itu zakat. Jadi orang-orang kaya yang sadar mengeluarkan zakat, zakatnya diutangkan pula. Subhanallah, luar biasa. Tuhan pernah dengar dulu pegawai zakat melarikan uang zakat, pernah keluar beberapa tahun yang lalu. Waliyahudzubillah, subhanallah, minta. Yang keempat, suami dan mempertontonkan kepada istri. Dapat istri queen control, dapat suami kaki botol. Sampai itu cakap Piramli.
oleh Imam Al-Ghazali, akhlak orang Islam itu untuk mentarbiyah, mendidik anak supaya sukses, setidaknya ada tiga perkara yang menentukan, ya, harus 3 suasana yang kondusif. Pertama, selangkah suasana rumah tangga, mesti suasana rumah tangga yang kondusif, di mana di bawah pimpinan ibu dan bapaknya harus menjadi role model dari rumah tangga itu. Si anak bisa melihat sendiri bagaimana apa yang dilakukan mak dan bapaknya. Dia dilihat bapaknya tak pernah pergi masjid, tak pernah sholat, katakan begitu. Ibunya, kakaknya mendedahkan aurat, sabri keluar dan telanjang, tak kisah langsung dia hukum Allah SWT, maka hancur anak di masa depannya. Yang melihat suasana dengan mata kepala sendiri, ketidakbaikan dalam contoh yang diberikan dalam rumah tangga, yang tidak islami langsung, tuan dan sekalian. Yang kedua, dalam suasana di sekolahan, di mana guru besar bersama cikgu-cikginya, sama ustaz dan ustazahnya menjadi ikon bagi mereka, dicontoh bagi mereka. Kalau dalam sekolahan diatur sholatnya berjamaah, 3 ganti, yang jadi imam murid-muridnya, gurunya mengawal dengan baik semetu dan asar, di bawah guru-guru semua berjamaah, bagus lantas sekalian. Ini karena rata-rata guru aja bingung menyelesaikan kurikulum atau silibus saja, anak terbiar begitu saja. Coba kalau tuan bayangkan secara jujur, subuh tadi keluar dari rumah jam 5, katakan 5.30, belum subuh lagi, tunggu band di pinggir jalan, so mana tidak sholat subuh. Dan sekolah 6 tahun dengan tidak sholat subuh, duhur juga tidak, asar tidak. Bagaimana ini? Kalau jadi menteri pun koruptor lah tuan dan orang ini, karena dia sudah biadab dari kecilnya dan tidak latih dengan sholat. Sedangkan sholat itu ukuran yang paling penting dalam Islam, karena Nabi sudah bersabda, as-sholatu imaduddin, wa man aqama aqamadin, wa man taraka hadamadin. Sholat itu tiang agama, mengerjakan sholat menegakkan agama, meninggalkan sholat menghancurkan agama. Dari kecil selama 6 tahun sudah menghancurkan agama, bagaimana akan menegakkan Islam? Itu masalahnya. Nah, hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah, fa in salahat salahat sayru amali, fa in fasadat fasadat sayru amali. Pertama yang dikira hamba bisu dari kiamat salatnya. Kalau baik salatnya, baik keseluruhannya. Kalau jelek salatnya, jelek keseluruhannya. Dan Tuhan melihat ke mata kepala sendiri. Coba bayangkan, subuh sudah tidak salat, duhur tidak, asar tidak. Bagaimana? Ini fenomenal dibetulkan oleh sekalian. Masalah pintar ke kemudian, tapi taatnya kepada Allah itu harus menjadikan priority. Sholatnya jadikan priority. Kalau tidak, tak usah sekolah, lebih baik yang penting sholat. Lebih baik anak sholat daripada pintar tapi tidak sholat. Kalau itu hanya membawakan neraka saja. Ini masalahnya. Apalagi kalau boleh yang pintar tapi sholat, nah itu mesti tujuan, tapi enggak. Nah ini contoh. Itu suasana yang kedua. Suasana yang ketiga di masyarakat kita, gimana tokoh-tokoh masyarakat harus menjadikan role model bagi anak muda mendidik kita. Katakan sedang main futsal, tengah-tengah main atau dengar suara azan asar, Allahu Akbar, ya stop, semua berhenti, ambilan sembahyang di mana tuan pengadil jadi imam, salat di padang itu bagus, semua menonton juga salat tadi. Ini enggak, telah duduk bersama tepuk tangan sampai habis permainan latak salat. Ini dilihat oleh anak-anak kita tadi. Subhanallah, ini bagaimana rusak putra putri kita tuan sekalian. Jadi inilah ya, supaya anak tidak berderhaka kepada orang tua, kita latih dengan betul. Wallahu a'lam. Ini yang perlu. Jadi saya ulangi tuan-tuan, pertama harus adanya pendidikan yang berterusan. Itu yang kita ke muslim, pendidikan yang berterusan. Yang kedua adanya pemantauan yang berterusan. Dan yang ketiga ini tadi, adanya role model, adanya uswatul hasanah, ada sutradara daripada kedua orang tuanya atau cikgu-cikginya, ustaz-ustazahnya atau para pemimpin masyarakat. Insya Allah muncul generasi Rabbani. Ya. Yang ke-8, suara sudah ditinggikan di dalam masjid, sampai suaranya atau kadang-kadang tuan-tuan
jadi pengurus tak pernah datang ke masjid pun. Ini suatu perkara yang pernah berlaku, dan ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, adanya suara tinggi di masjid. Baik. Dan kemudian yang 9 ini makin menakutkan tuan-tuan sekalian, yang menjadi ketua satu kaum atau yang menjadi presiden, yang menjadi pengurusi atau pengetua, apa sajalah istilahnya, adalah orang yang paling terhina di antara mereka. Jadi yang jadi pemimpin malah mereka yang paling bejat moralnya, yang tidak baik akhlaknya, itu yang dipilih karena mudah untuk mengaturnya. Ini suasana yang pernah berlaku dan sudah berlaku, ya ini bala aja dia itu. Itu yang ke-9. Yang ke-10, seseorang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya, bukan ditakuti kebaikannya, diketahui kekhusyuannya, kewibawanya, tapi ditakuti kejahatannya. Mentang-mentang sudah tidak boleh tak makan saman, disamar tak boleh dan sebagainya, melakukan apa saja dengan sewenang-wenangnya, dengan mendatangkan orang murtad, dengan menghina Rasulullah SAW dan sahabat dan para ulama, diam aja, tak ada apa-apa, tidak ada tindakan apa-apa. Adanya satu peristiwa kematian anak dalam konsep yang sangat mengelirukan, 6 kematian, 4 daripada Melayu, 1 India, 1 Cina. Tapi kenyataannya jangan tengok negatifnya aja, tengoklah positifnya. Biadab sekali. Bagaimana bisa begini tuan-tuan sekalian? Bagaimana bala nak turun kalau ini yang diucapkannya? Ini tuan-tuan sekalian, satu kali mengelirukan keberaniannya, sepatutnya patut diucapkan seorang yang mengkondisi seorang Islam. Nah, yang ke-11, khamr, arak sudah diminum di merata tempat. Untuk mendapatkan arak atau khamr, masya Allah mudahnya, pergi aja 7-Eleven atau 99. Bila tuan boleh ambil. Kalau anak-anak muda kita ini corona, karena cakap rumah bapaknya mana, tadi kelab lah malam ni, karena akan ada dan sebagainya. Kalau malam-malam keluyuran bikin 7-Eleven kan 24 jam. Siapa tahu? Masya Allah tuan-tuan sekalian, ini masalah yang paling berat. Dan yang ke-12, kain sutra banyak dipakai oleh kaum laki-laki. Kain sutra yang asli, ya kalau kain sutra yang pakai cotton tak apa lah ya. Kalau asli itu hanya wanita yang dihalalkan, laki-laki tidak boleh. Yang ke-13, para artis sudah disanjung-sanjung. Artis disanjung-sanjung tuan sekalian. Peradakan konser kita di tuan sekalian, subhanallah, yang datang luar biasa. Dalam bentuk kejahatan, hujan ke panas terik matahari, tak ada masalah tuan sekalian. Disanjung-sanjung, sedangkan para ulama ditendang, dicari kesilapannya, dicari kejahatan arti yang telanjang yang merusak masyarakat, malah disokong, dijaga oleh polis, seolah apa itu makanannya dijaga, hotelnya dijaga, tetap dapat duit pula. Kalau penyanyi itu bertaraf nasional, 1 jam minimal 30.000 tuan-tuan, atau 40.000 kalau bertaraf dunia macam Korea yang berada 1 juta tuan-tuan sekalian. Dan kalau ustaz-ustaz tuh guru-guru tuh imam ceramah 1,5 jam, selepas itu pengurus jumpa, makasih ustaz, salam tempel dalam emblem, tanya pada tanah hadir, berapa itu isinya? Kok senyumnya mencurigakan, berapa? Tanya isinya berapa itu? Masya Allah, itu pun masih dicari kesilapannya, masih dimusuhi, difitnah dan ditohmah. Diajak masuk surga malah dimusuhi, diajak neraka masa disokong. Ini namanya sontoloyo tuan-tuan. Udah bubrak kabeh, udah gak bener. Nah ini hadis. Subhanallah. Baik, yang ke-14, musik banyak dimainkan. Ini musim kenduri kawin ini, apalagi sebentar lagi cuti dan sekalian. Coba kenduri sana sini, mesti ada musik yang dialonkan. Kalau musiknya Maizin ke atau Saladah Habib Syekh ke, Jamal Amir ya Habib Syekh sekalian, Putra Jaya katakan begitu. Lagu-lagu yang lembut, yang unsur dakwah, oke lah. Lagu antara sampai budek kita dibuatnya. Nah cakap
Hambali, Maliki, apa Al-Ghazali, subhanallah, sampai sampai apa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini generasi-generasi anak-anak muda sekarang ini baru cari dokter, bahkan dokter Google saja Tuhan sekalian, sombongnya setengah mati. Masya Allah Tuhan sekalian. Ya para sarjana-sarjana baru kan gitu aja Tuhan sekalian. Di depannya nih laptop gitu aja, sebelah kanan itu ada Nescafe, sebelah kiri rokok gudang garam. Minum dulu sambil ngerokok, cedit mengambil itu cerita itu. Wah, ada apa begitu besok berseminar mengatakan pada pendapat saya etik macam yoyo, apalah macam tu menghina ulama-ulama dahulu. Malulah tuan-tuan, ilmu yang manfaat bukan begitu caranya, ya. Baik, bila 15 ini sudah diturunkan tuan-tuan sekalian, coba bayangkan, maka pada ketika itu dalam mereka menanti angin merah atau dari gempa bumi di mana-mana, atau akan dirubah menjadi makhluk lain. Makhluk lain itu dalam hadis yang lain adalah daripada jadi kera atau babi. Memang kita tidak akan bisa menjadi kera dan babi, berbeda dengan malaikat tuan-tuan. Malaikat jin setan bisa berubah jadi angin, jadi api, jadi lisus dan sebagainya lah. Jadi bentuk apa saja berat. Manusia yang berubah perangainya, wajahnya tetap manusia tapi perangainya berbeda-beda. Ada perangai macam, minta maaf, macam babi atau anjing atau kera. Nah, yang perangai babi itu suatu sikap yang tidak pernah kenal halal haram, entam kromok, nyerundul aja tuan-tuan. Tapi kalau nyerundul aja, dia halal dah haram itu baik tidak baik terus. Nah ini perangai babi. Kalau perangai peruk, tuan-tuan tengok beruk kan, beruk itu kalau yang dekat di Bukit Malawati pas lalu ada beruk mesra rayap, manis-manis, bagus-bagus tuan-tuan. Tapi perangainya tuan-tuan kalau kita beri makanan, kata lemparkan kacang panjang atau pisang, zap dia rebut, lempar balik dia rebut balik, rebut balik, jadi tamak tuan-tuan, tidak pernah berhenti. Nah ini baru, dan inilah tuan-tuan sekalian ya, saya mohon kepada diri saya sendiri tuan sekalian dari Memayan di sini untuk mensikapi kenapa balak turunkan oleh Allah SWT, sebab 15 amal sudah kita lakukan, kita tambah 5 tadi ada 20, dan ini kalau kita teliti semua sudah dilakukan. Oleh karena itu paling baik, cara yang paling bagus teman-teman sekalian, apabila kita mau mencari solusi, menyelesaikan, bersihkan dulu kita ini, bersihkan jiwa kita ini, minta ampun kepada Allah SWT, minta ridhonya Allah SWT, karena tidak ada sesuatu yang berlaku tanpa izin daripada Allah SWT, tanpa ketentuan Allah SWT. Kita minta kepada Allah, bersikap gentleman seperti yang berlaku pada Nabi Adam akuk kita. Tatkala beliau diambil tindakan disiplin oleh Allah SWT, diturunkan dari surga ke dunia, maka terus mengikuti serapannya dan berdoa kepada Allah SWT. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengakui kezelimanya seperti Nabi Yunus alaihissalam tatkala dilempar ke dalam perika tuan sekalian, juga segera mengakui kesilapannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini contoh-contoh yang baik. Itu tuan sekalian ya. Begitulah sementara ini. Insyaallah kita terus minta maaf ya, tidak itu masanya tidak mencukupi. Cuma saya ingatkan tuan sekalian ya, kita melihat bersikapi situasi berlaku akhir-akhir ini, kita rujuk daripada Quran dan Sunnah. Yang saya sampaikan baru dua sunnah daripada kitab yang kecil, Tuhan boleh rujuk sendiri 40 hadis peristiwa akhir zaman. Baik teman sekalian, itu saja. Terima kasih, dan saya diamanahkan sekalian untuk ini membacakan ada jejak menara ya, nanti ini 9 di musim nilai 9. Tuan-tuan sekalian silakan ini mendatangi ini masa 8 malam-malam 8 pagi sampai 5 petang, lokasi musim nilai 9. Ini percuma saja tuan sekalian ya. Ini ada istilahnya jejak menara
anugerah dari Allah SWT. Tuan teruskan, cuman ada 2 ayat ya, 3 sebetulnya, tapi yang 2 ini kalau Tuan negosiasi dengan Allah SWT, Tuan kasih 1, Allah balikan 10, kasih 1, Allah balikan 10. Itu surah Al-An'am 160, dan kedua surah Al-Baqarah 261. 1 Allah balikan 700. Dan tatkala Tuhan menghadapi apa saja masalah, apa saja problema, rujuk dalam surah At-Talaq ayat 7. Tuhan tengok sana, wa man qudira alaihi wa man qudira rizquhu, apa siapa disebutkan harus segala rezekinya, fayunfiq maka bermakanlah jalan Allah Ta'ala. Yakinlah Tuhan sekalian ya, kadang-kadang orang-orang kafir lebih dahulu mengambil tindakan itu Tuhan sekalian, cuma dia menyalahgunakan. Contohnya royat jatong hewa, orang Tionghoa akan mendapatkan satu AC, mendapatkan mesti mengeluarkan duit dulu, 1 juta, katakan begitu. Dia akan lulus permohonannya 1 juta, cuman sayang salahnya dia diberikan pada orang, akhirnya berbentuk rasuah, di mana rasuah itu memberi dan menerima dua-duanya neraka. Kita janjinya pada Allah, apabila ada masalah lari ke masjid ini jam 2 pagi, notis pada Allah SWT, masukkan dalam kotak masjid ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allah saya ada masalah, tolong selesaikan. Syarat pertama itu Tuhan sekalian, jual pada Allah SWT, atau datang pada masjid-masjid, surah-surah, madrasah-madrasah, yatim piatu, panti miskin dan sebagainya. Nabi bersabda, "Da'u ma kuntum bisadaqah." Obatilah segala penyakit kamu dengan sedekah. Atau sedekah, niatlah Tuhan dan apa yang Tuhan niatkan ya. Itu saja, terima kasih, minta maaf karena masa tidak mengizinkan. Mari kita berdoa, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa negara kita aman, tentram, sejahtera, fatatun thayyibatun warahmatullahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Nabiya wa min salihil maqbul wa rizqan halam sintaina. Allahumma takhilna mutqana aslihin wa akhrijna wa zaslihin wa ja'alna min sultan nasira bi rahmatir rahimin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.